Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai Rp1.374.892.735.527 atau Rp1,3 triliun yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah Rp1.372.892.735.527, Rp1,3 triliun, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti Rp4,8 triliun. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai Rp937,5 miliar. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah Rp1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai Rp186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar Rp11,8 triliun dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak Rp2 triliun dari total Rp11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan Pasal 39 Ayat 1 huruf A Jo Pasal 38 Ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta,
para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslat oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari dua perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribun News, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Belum semua ini. Kalau memang kalian nanti gimana? Mantap di sini. Musimas sama Permata Hijau. Berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang
Rp735.527,5 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya, yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.314.895.527,5 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.464.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/TPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/Pitsus/TPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group.
uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah Rp1.374.809.735.527, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan dua grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jamdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A-Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group.
Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu, Siska dan rekan Tribun News, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Belum semua ini. Kamu makanan nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati daripada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,5 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan
sebesar tersebut yaitu 1.314.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 1.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PITSUS/PPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.392.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.392.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan,
Uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan dua grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jamdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tegunas. Baik, Fahmi bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini?
Ya baik, Siska dan rekan Tribuners, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kalau masalah nanti gimana? Mantas itu sih. Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,5 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.839.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, Junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut.
uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.461.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39-Pit-Sus-Jantar-PPK-2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.392.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.492.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini,
Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jamdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tegunas. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan rekan Tribuners, Perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group.
Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kalau masalah nanti gimana? Atas musim. Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa dituntut memutuskan. Yang saya hormati hadir pada kegiatan di sini Pak Sesjam Picus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.332.809.835.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, Junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.141.474.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus /TPK
miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 25 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PIT-SUS-Datar TPK /2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.392.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami,
tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara. Itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan rekan Tribuners, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group
harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kalau masalah nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Berapa ditutup dan pusat? Yang saya hormati hadir pada kegiatan di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.334.735.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.141.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pit/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor
39-PIT-SUS-TPK-2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi, ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.307.4.792.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut, Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut.
khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri,
PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Kapan gantinya? Belum semua ini. Kalau memang kalian ambil gimana? Sama sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.374.734.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.141.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/PITSUS/PPK/ miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PITSUS/TPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi
yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.392.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.392.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO,
tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut.
Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Kapan gantinya? Belum semua ini. Kalau material nanti gimana? Mas sama permata hijau. Tetap barabat ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.735.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.141.464.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/TPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/Pitsus/TPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya
esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.392.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group
kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari dua perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribun News, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali.
Orang gantinya. Belum semua ini. Pemakaran nanti gimana? Musim sama permata hijau. Tetap berapa ditutup dan silakan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.735.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.474.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/Pitsus/PPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap
persidangan ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.374.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung.
Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari dua perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribun News, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kalau makanan nanti gimana? Mantap sih.
Permata Hijau. Total berapa ditutup sampai sekarang? Yang saya hormati hadir pada kegiatan di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.735.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.474.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40 garing Pitsus garis datar PPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39 garing Pit.sus garis datar PPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan kami mengajukan tambahan memori kasasi yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan tapi kita temukan pada tahap persidangan ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif ya tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO.
senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.374.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah,
dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari dua perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu, Siska dan rekan Tribun News, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kalau memang kalian nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pijus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp92.300
Rp735.527.05. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya, yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.314.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.464.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/PITSUS/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PITSUS/PPK 2025 Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai Rp1.892.735.527 atau Rp1,3 triliun yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group.
uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah Rp1.374.735.527 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan dua grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jamdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group.
Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan rekan Tribun News, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribun News, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Makanan nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup yang besar. Yang saya hormati hadir pada kegiatan di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,5 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan
sebesar tersebut yaitu 1.394.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.141.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/PITSUS/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 25 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PITSUS/PPK 2025 Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.392.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.492.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan,
Uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan dua grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jamdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Teguh, teman-teman. Baik, Fahmi bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini?
Ya baik, Siska dan rekan Tribuners, Perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kamu masalah nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup kan? Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Picus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,5 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.839.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, Junto pasal 38 ayat 1 KUHAP dengan perincian sebagai berikut. Uang
uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39-Pitsus/PPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.392.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini,
Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan rekan Tribuners, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group.
Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kalau memang kalian nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup yang teruskan. Yang saya hormati hadir pada kegiatan di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.334.734.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.141.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus /PPK
miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39-PIT-SUS-TPK-2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.307.492.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.374.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami,
Tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara. Itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group
harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Kapan gantinya? Belum semua ini. Kalau masalah nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.835.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.464.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor
339-PIT-SUS-TPK-2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi, ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.372.492.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut, Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut.
khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri,
PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Kapan gantinya? Belum semua ini. Kalau masalah nanti gimana? Sama sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.374.735.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.474.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/Pitsus/PPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi
yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kabus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.892.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO,
tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A-Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut.
Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya. Belum semua ini. Kalau masalah nanti gimana? Sama sama permata hijau. Tetap berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kegiatan di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.835.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40 garing Pitsus garis datar PPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39 garing Pit.sus garis datar PPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan kami mengajukan tambahan memori kasasi yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya
esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.392.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group
kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A-Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari dua perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun News, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribun News, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali.
Oh, penggantinya. Belum semua ini. Kalau makanan nanti gimana? Musim sama permata hijau. Tetap berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang 735.527 rupiah 5 sen. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.334.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 25 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PITSUS/PPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan ini tetap kita lakukan penyitaan supaya
kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.392.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.372.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung.
Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari dua perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tegunas. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tegunas, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kalau memang kalian nanti gimana?
Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.892.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.184.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 25 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PIT/PPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO.
senilai 1.372.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.374.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah,
dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari dua perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribunnews. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan rekan Tribunnews, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Kamu makanan nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kegiatan di sini Pak Sesjam Pijus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,5 sen
seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.334.735.527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.441.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus-TPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 25 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/Pit-Sus-TPK /2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.391.492.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group.
uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah Rp1.374.809.735.527, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan dua grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jamdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group.
Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore Siska dan Kang Tribun News. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan rekan Tribuners, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Material nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Berapa itu kan? Yang saya hormati hadir pada kegiatan di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan
sebesar tersebut yaitu 1.334.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.461.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/PIT/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/PIT/PPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.392.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan,
Uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan dua grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jamdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun. Baik, Fahmi bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini?
Ya baik, Siska dan rekan Tribuners, Perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Apa penggantinya? Belum semua ini. Kalau material nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.374.734.537,527 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut.
uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.471.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus-PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39-Pitsus-PPK-2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.342.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.392.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini,
Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group.
Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh dua grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Dia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Kapan gantinya? Belum semua ini. Kalau masalah nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Berapa ditutup dan teruskan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,5 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.735.527,5 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, Junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus /PPK
miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 24 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39-sus-TPK-2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.392.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami,
Tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara. Itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribun. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribun, pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group
harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali. Oh, penggantinya belum semua ini. Pemakaran nanti gimana? Musimas sama Permata Hijau. Tetap berapa ditutup dan bersilakan. Yang saya hormati hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus dari Jakarta Pusat dan rekan-rekan media yang Rp735.527,05 seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut yaitu 1.314.735.527,05 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.184.662 2 melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/PPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.490.865.20 telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor
39-PIT-sus-TPK-2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi, ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyita uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Senilai 1.374.892.735.527 rupiah atau 1,3 triliun rupiah yang berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung, Sutikno menjelaskan, uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1.392.892.735.527 rupiah, 1,3 triliun rupiah, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 2 Juli 2025. Lebih lanjut, Sutikno menjelaskan, uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk pelunasan uang pengganti jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan 2 grup CPO itu masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam tuntutan jaksa sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun rupiah melalui anak perusahaan mereka yakni PT Musimas kepada Kejagung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar rupiah melalui 5 anak perusahaan yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil dan PT Permata Hijau Sawit. Kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan kerugian negara, itu semuanya, ucap Sutikno. Setelah dilakukan penyitaan, dijelaskan Sutikno, pihaknya pun akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus upaya hukum tersebut.
khususnya terkait jumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi, pungkasnya. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga telah menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi Wilmar Group terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, tahun 2022. Direktur Penuntutan pada Jampdisus Kejagung, Sutikno menjelaskan, keseluruhan uang triliunan rupiah itu disita dari 5 korporasi yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group, kata Sutikno dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Selasa, 17 Juni 2025. Terkait hal ini Kejagung pun sempat menampilkan tumpukan uang hasil sitaan dari terdakwa Wilmar Group tersebut. Namun karena keterbatasan tempat, Kejagung hanya bisa menampilkan sebanyak 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun yang berhasil disita. Kemudian lebih jauh Sutikno menerangkan, usai disita, uang tersebut akan disimpan di rekening penampungan milik Jampitsus Kejagung. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasari ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Jo pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, jelasnya. Penyitaan uang tersebut lanjut Sutikno nantinya juga akan digunakan pihaknya sebagai memori kasasi tambahan yang saat ini tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Diajukannya kasasi ini sebab, pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, para terdakwa korporasi diputus lepas dari segala tuntutan atau onslaught oleh majelis hakim. Sehingga keberadaannya, uang 11,8 triliun rupiah, dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait uang tersebut, ucapnya. Kejaksaan Agung kembali menyita uang dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Total uang yang disita mencapai 1,37 triliun rupiah yang disita dari 2 perusahaan yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musimas Group. Tumpukan uang Rp50.000 dan Rp100.000 itu disusun di hadapan dan di belakang pihak Kejagung saat konferensi pers pada Rabu 2 Juli di Jakarta. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan di Kejagung. Selamat sore, Fahmi. Ya, selamat sore, Siska dan Kang Tribunnews. Baik, Fahmi, bisa dilaporkan bagaimana update terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya baik, Siska dan Kang Tribunnews, perdana pada hari ini Kejaksaan Agung melakukan kembali menyita uang dari hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 1,3 triliun yang dimana uang tersebut berasal dari terdakwa korporasi yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh 6 perusahaan yang dimana terafiliasi dengan Musimas Group dan Permata Hijau Group. Dan lebih jauh dijelaskan oleh Sutikno bahwa uang-uang itu dititipkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group guna pelunasan uang pengganti jika nantinya kasus CPO tersebut telah memiliki berkekuatan hukum tetap begitu. Akan tetapi uang pengganti yang dititipkan oleh 2 grup CPO itu saat ini masih kurang jika mengacu pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Adapun dalam putusan sebelumnya, Musimas Group diminta membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun, sedangkan Permata Hijau Group harus melunasi uang pengganti senilai 937,5 miliar. Dan dalam hal ini, Musimas Group menitipkan uang sejumlah 1,18 triliun melalui anak perusahaan mereka, yakni PT Musimas, kepada Kejaksaan Agung untuk membayar denda atau uang pengganti dalam kasus ini. Dan sementara Permata Hijau Group menyerahkan uang senilai 186,4 miliar melalui 5 anak perusahaan, yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri,
PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit. Dan setelah dilakukan penyitaan ini, kemudian dijelaskan oleh Sutikno bahwa pihaknya akan memasukkan barang bukti sitaan itu ke dalam memori kasasi yang nantinya diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menerangkan dimasukkannya barang bukti sitaan itu ke memori kasasi agar nantinya hal itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus upaya hukum tersebut. Begitu Siska dan rekan Tribunnews, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Fahmi Ramadan. Selamat bertugas kembali.